Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, berjumpa lagi dengan saya, Ansori SHMH, di dalam mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen. Ya, mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Tami Rusli SHM HUM dan saya sendiri. Baik, rekan-rekan mahasiswa, pada kesempatan hari ini kita membahas tentang perkembangan perlindungan konsumen. Ya. Tentunya yang pertama kita harus paham bahwa apa sih yang dimaksud dengan konsumen. Ya. Konsumen itu berasal dari bahasa Belanda yang artinya pemakai. Terakhir dari barang dan jasa yang diserahkan kepada mereka dari pengusaha, produsen dan pedagang perantara. Ya. Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, konsumen adalah setiap orang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Catatannya adalah orang sama dengan pihak, terus pemakai sama dengan yang memperoleh. Nah, menurut Business English Dictionary, perlindungan konsumen adalah protection consumer against unfair or illegal traders. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Ya. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 ya tadi sudah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen sebagai pemakai barang atau jasa ya. Nah, semua norma perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki sanksi pidana. Pada posisi itu, hukum pidana sebagai sarana social defense yang bertujuan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dalam pertama pemeliharaan tertib masyarakat, yang kedua perlindungan masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dibenarkan yang dilakukan oleh orang lain, yang ketiga pemasyarakatan kembali para pelanggar hukum, yang keempat pemeliharaan dan mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tentang keadilan sosial, ya, martabat kemanusiaan dan keadilan individu. Cakupan perlindungan konsumen itu meliputi dua aspek. Yang pertama adalah perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen itu tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau tidak layak. Ya. Dan yang kedua, perlindungan terhadap berlakunya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen ya, saat bertransaksi di tengah kehidupan masyarakat. Nah, pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan cara yang pertama menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan. Ya. Baik itu informasi dan serta akses lainnya untuk menjamin kepastian hukum. Yang kedua, melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha. Yang ketiga, meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa. Yang keempat, memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik yang menipu dan menyesatkan. Dan yang kelima, memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya. Itu pengaturan konsumen itu dilakukan dengan cara-cara begitu ya. Nah, sebelum lahir Undang-Undang Perlindungan Konsumen, upaya perlindungan konsumen kurang dirasakan oleh masyarakat. Contohnya adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang barang, serta disusul dengan berbagai undang-undang lainnya. Nah, meskipun telah lahir Undang-Undang Perlindungan Konsumen, namun belum mencapai perkembangan sebagaimana di negara maju. Sebagai contoh, misalkan ganti kerugian yang dapat diberikan kepada konsumen yang mengalami kerugian hanya meliputi kerugian yang langsung dialami oleh konsumen karena mengkonsumsi suatu produk dan tidak meliputi akibat yang timbul, ya, lebih-lebih pada keuntungan yang tidak diperoleh akibat penggunaan produk. Nah, pembatasan ganti kerugian tersebut diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang pertama adalah pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Yang kedua, ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1
dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, ya, atau perawatan kesehatan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila kemudian ada kerugian di pihak konsumen. Nah, ini ada 6 kepentingan konsumen dalam resolusi PBB tentang perlindungan konsumen, yakni perlindungan konsumen dari bahaya terhadap kesehatan dan keamanan. Yang kedua, promosi dan perlindungan pada kepentingan ekonomi konsumen. Yang ketiga, tersedianya informasi yang cukup, ya, sehingga memungkinkan dilakukannya pilihan sesuai kehendak. Yang keempat, kebebasan membentuk organisasi konsumen, ya, dan memberikan kesempatan untuk menyampaikan seluruh proses, ya, memberikan pendapat dan lain sebagainya untuk kepentingan konsumen itu sendiri. Yang kelima, perlunya pendidikan konsumen, ya, sehingga konsumen ini lebih cerdas, ya. Jangan kemudian dianggap bahwa semakin cerdasnya konsumen itu akan semakin merugikan pengusaha, itu salah, anggapan yang salah. Yang benar adalah begitu konsumennya cerdas, maka kemudian pengusaha lebih kemudian ringan untuk kemudian memberikan eh, apa namanya informasi-informasi, sehingga karena apa? Karena masyarakatnya mudah mencerna apa yang telah disampaikan melalui produk atau kemasan-kemasan yang dihasilkan oleh perusahaan. Dan terakhir, tersedianya cara ganti rugi yang efektif, ya. Nah, the economic law and profits procurement juga sistem, ya, mengemukakan 9 materi rumusan hukum perlindungan konsumen. Yang pertama adalah ketidaksetaraan dalam kekuatan tawar-menawar. Yang kedua, kebebasan dalam berkontrak versus keadilan dalam kontrak. Yang ketiga, persyaratan untuk memberikan informasi kepada konsumen, itu yang meliputi pengumuman yang umum dan hukum pengumuman tentang keuangan. Yang keempat adalah peraturan tentang perilaku atau tindakan penjual yang meliputi petunjuk arahan dan yang salah dan kelicikan dalam perdagangan. Yang kelima, peraturan tentang mutu produk yang meliputi garansi dan keamanan produk itu sendiri, ya. Yang keenam, akses terhadap kredit, ya, pelaporan kredit dan diskriminasi. Yang ketujuh, batas-batas hak mengakhiri masa jaminan. Kemudian yang kedelapan, peraturan tentang harga. Yang kesembilan, pembetulan. Nah, aturan yang digunakan sebelum lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ada KUH Perdata, ya, rekan-rekan mahasiswa, ada juga Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang barang. Terus kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1964 tentang standar industri. Yang kelima adalah Keputusan Menteri Nomor 81-M-K-SK-2 Tahun 1974, ya, tentang pengesahan standar cara-cara analisis dan syarat mutu bahan baku hasil industri. Nah, filosofi pelindungan konsumen ini yang pertama adalah secara perkembangan perlindungan konsumen di Barat. Di New York, Amerika Serikat pada tahun 1891 terbentuk Liga Konsumen yang pertama kali, dan pada tahun 1898 terbentuk Liga Konsumen Nasional, gitu, ya. Nah, pada tahun 1903 Liga Konsumen Nasional di Amerika Serikat telah berkembang menjadi 64 cabang yang meliputi 20 negara bagian, ya. Jadi begitu pesat perkembangannya. Dan perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1914 dengan dibukanya kemungkinan untuk terbentuknya komisi yang bergerak dalam perlindungan konsumen, yaitu FTC, Federal Trade Commission, dengan Federal Trade Commission Action, ya. Nah, ini tragedi eksilir sulfanilamid, misalkan, sejenis obat-obatan dari bahan sulfa pada tahun 1937 menyebabkan 93 orang konsumennya di Amerika Serikat meninggal dunia. Tragedi ini ternyata mendorong terbentuknya The Food, Drug and Cosmetic Act pada tahun 1938 yang merupakan amandemen dari The Food and Drug Act tahun 1906. Okay. Nah, pada tanggal 15 Maret 1962, John F. Kennedy menyampaikan consumer message di hadapan Kongres Amerika Serikat, sehingga lahirlah hukum konsumen atau Consumen's Law. Dalam preambulnya mencantumkan formulasi pokok-pokok pikiran yang sampai sekarang terkenal sebagai hak-hak konsumen, Consumer Bill of Rights. Nah,
Pandangan Carter mengenai isu perlindungan konsumen sebagai a breath of fresh air, menghirup udara segar, sehingga Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani menyebutkan bahwa Jimmy Carter juga dapat dipandang sebagai pendekar dalam perlindungan konsumen karena memperjuangkan hak-hak konsumen. Nah, Inggris telah memberlakukan Home Prevention of Frauds tahun 1866 ya. Terus kemudian Castle of Good Eggs tahun 1893, Fabric Description tahun 1913, The Food and Drugs tahun 1955 ya. Namun pengaturan khusus tentang perlindungan konsumen, yakni The Consumer Protection Action, baru mulai pada tahun 1961, yang kemudian diamandir pada tahun 1971, perhatian dan apresiasinya yang besar gitu ya. Nah, di India juga prinsip perlindungan konsumen juga telah lahir ya, pada tahun 1872, 1877 dan 1963. Namun pengaturan perlindungan di konsumen di India itu baru muncul pada tahun 1986. Adapun di Meksiko pertama kali mengeluarkan hukum perlindungan konsumen pada tahun 1975 ya, melalui Mexico Federal Consumer Protection. Ya, sebelumnya pengaturan perlindungan konsumen di Meksiko itu pada dasarnya tidak ada. Nah, di beberapa negara di dunia juga telah membentuk undang-undang perlindungan konsumen. Karena apa? Karena sadar bahwa perlindungan konsumen ini sangat penting ya, seperti di Singapura, Jepang, Thailand, Australia, Irlandia, termasuk Indonesia ya. Nah, ini banyak sekali. Terus kemudian yang paling penting adalah masyarakat Eropa menempuh melalui 2 tahap program terkait dengan gerakan perlindungan konsumen. Yang pertama, fokus pada kecurangan produsen terhadap konsumen, seperti kontrak standar, ketentuan perkreditan, penjualan yang bersifat memaksa, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah fokus program terkait dengan penekanan kembali hak-hak dasar konsumen, yang kemudian dilanjut dengan mengeluarkan 3 kerangka acuan perlindungan konsumen di tengah masyarakat. Ya. Mungkin itu rekan-rekan mahasiswa yang saya dapat sampaikan pada kesempatan hari ini, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.